Gimana sih kalau misalnya cewek confess sama cowok? Kalau menurut aku pribadi nggak masalah sih confess duluan. Apapun yang mereka lakukan itu selalu kayak terkesan di hati gak sih? Saya tuh sering overthinking, jadi memikirkannya itu udah terlalu jauh dulu. Dia tuh udah kayak, ini kalau cowoknya nggak suka, aku gimana? Makanya itu yang buat si cewek nggak pernah berani untuk confess duluan. Jadi takut ya, makanya takut ditolak. Ureka komunitas kita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Urekers, kembali lagi nih dengan aku Salma. Di sini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Kak Yusa. Wait, sapa dong teman-teman Ureka. Halo teman-teman mereka. Oke, di sini dan ada Kak Dita. Halo Kak Salma, halo sobat mereka. Oke, kita di sini bakal membahas tentang stigma atau pro kontra dari teman-teman yang sering banget dibahas terkait sesuatu yang memang benar-benar ya banyak banget lah pokoknya diperdebatkan kayak gitu. Nah, aku mau langsung aja, mungkin ini agak romance dikit lah ya. Mumpung kan ini kan ada cowok dan ada cewek juga nih. Oke, aku mau bahas terkait tentang gimana sih kalau misalnya cewek confess sama cowok. Gimana deh? Aduh, siapa dulu nih mau jawab? Mau Kak Yusa dulu atau Kak Dita? Gimana? Silahkan dari sudut pandang Kak Yusa. Oh, aku ya. Oke. Tentang confess. Cewek confess ke cowok duluan. Oke. Kalau menurut aku pribadi kan dari cowok. Oke. Bukan pihak cowok tapi dari Iya. aku dari cowoknya. Oke. Nggak masalah sih confess duluan. Masalah. Karena memulai itu gak harus cowok duluan. Oke. Cewek juga bisa memulai, apalagi hal baik. Jadi memulai itu bukan jadi stigma harus cowok, harus ini harus itu, tapi cewek juga bisa. Jadi gitu sih kalau aku sih. Kalau dari Kak Dita gimana? Oke, kalau menurut sudut pandang aku ya, disclaimer ini sudut pandang aku itu enggak sih. Kenapa? Kenapa tuh? Gimana? Kenapa? Oke, karena pada dasarnya ya, banyak juga yang bilang katanya hakikatnya itu cewek itu mengejar, dikejar gitu. Kejar, oke. Jadi istilahnya kayak menunggu gitu ya? Jadi walaupun kayak kita itu udah suka banget sama itu cowok, ya udah ditahan aja gitu. Maksudnya janganlah kita mulai dulu karena banyak yang bilang juga katanya nanti harga dirinya bakal jadi turun. Oke, tentang harga diri gimana? Mungkin Kak Yusa pengen beri sanggahan gitu ya kayak. Ini sedikit dari apa ya, firasat cowok ya. Oke, merasa cowok. Oke, siap. Gimana? Tadi soal apa? Harga diri yang turun. Kita kalau sudah mencintai seseorang, saling cinta, kita sudah nggak mandang dia mau mulai duluan harga dirinya anjlok ataupun gengsi, enggak. Apapun yang mereka lakukan itu selalu kayak terkesan di hati gak sih? Iya gitu gak sih? Oke. Apapun effortnya selalu kayak menjadi hal baik yang tertanam di hati. Entah itu yang mulai cowok maupun cewek. Tapi enggak salah banget dan enggak menjadi hal yang dilarang kalau cewek mulai duluan. Oke, tapi kalau di sini itu dari konteksnya Mas Yusa itu seakan-akan cowoknya ini juga suka balik sama si cewek. Oke, iya benar banget. Soalnya posisinya si cewek suka sama cowok dan dia confess. Nah, cowoknya itu gak suka balik gitu. Nah, Ya, jadi ini konteksnya enggak suka balik. nah, dari sudut pandang cewek itu cewek itu sering overthinking, jadi memikirkannya itu udah terlalu jauh dulu. Dia tuh udah kayak, ini kalau cowoknya nggak suka, aku gimana? Makanya itu yang buat si cewek nggak pernah berani untuk confess duluan. Jadi takut ya, makanya takut ditolak. Jadi konteksnya ini ya. Ya, oke. Cowok gak suka ke cewek itu tapi cewek ya suka. Ya, Itu. Jadi cewek udah tahu kalau cowok gak suka. ya betul. Enggak, bukan berarti dia nggak, maksudnya kita kan sebagai cewek nggak tahu kalau cowok itu suka apa enggak gitu loh. Oh, jadi masih menebak-nebak. baru menebak. Karena gimana ya? Kalau kita nggak usah, kan confess kan termasuk kita berusaha. Kalau kita akan mendapatkan yang kita mau, ingin mendapatkan kita mau. Kalau kita nggak usaha, kapan kita dapatkan? Apakah menunggu si cowok itu suka dulu sama kita? Si cowok dulu peka terhadap kita? Kan juga enggak. Dan bahkan biar dia peka pun, kita harus yang
berdua. Nah itu udah cowok. Aduh, makin batas. Gimana, sampaikan semua gimana? Kan yang suka dengan cewek, ngapain cowok harus effort? Jadi gitu. Oke. Siapapun yang lebih suka ataupun yang punya perasaan terlebih dahulu, jadi dia tuh yang harus effort. Gak mungkin aku suka sama seseorang nih, masa aku nunggu dia effort dulu ke aku, kan gak mungkin. Aku dulu yang harus buat dapetin dia. Jadi gitu. Jadi bukan lagi sekarang ya, bukan lagi harus cowok, harus ini, harus itu, enggak. Cewek pun juga bisa. Jadi gitu dah. Oke, tapi aku masih tetap nggak setuju sih. Aku masih kuat di pendirian aku kalau cewek itu janganlah kayak sesuka apapun kita sama cowok itu janganlah confess dulu. Oke. Jadi gimana? Aduh, makin panas guys, susah banget. Oke, ini agak apa ya? Kalau dari aku ya, agak ya. Gak mungkin ada gak pengalaman kayak misal atau dari temennya atau Kalau pengalaman ini enggak sih. sampaikan gitu. Kalau pengalaman ya mungkin ada, tapi lebih baik enggak. Lebih baik aku kayak apa ya? Evaluasi sih. Pengalaman tuh bisa diambil. Ya. Oke. Jadi kalau kita memunculkan berlebihan, yang penting enggak, jangan. Tapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, bukan menampilkan hal yang kecil itu enggak apa-apa. Yang penting kita enggak menunjukkan kalau kita ketertarikan berlebihan. Kan confess kan bukan hal yang besar. Dan itu pun apa ya? Kekaguman pun bisa dinyatakan lewat confess. Jadi nggak harus kita murni suka banget, aku harus ya, janganlah kita berlebihan, kayaknya ini nanti biar itu sih ini. Jadi jangan. Iya sih. Tapi kalau cewek itu pikirnya kayak itu. Iya. Jadi gitu. Jadi aku lebih gitu kayak. Iya dong. Ya, karena Kayusa udah kayak mengerti gitu ya. Nah, itu dia perspektif dari keduanya. Memang sih kalau misalnya kita simpulin tuh, kalau cewek tuh lebih ngutamain perasaan guys. Jadi tuh perasaan yang nggak bisa kita kontrol juga gitu. Nah, Kayusa ini yang selalu ngandelin logika gitu ya. Terus aku mau ini ke topik yang kedua nih. Kalau misalnya kalian punya pacar, terus diposesifin gitu, kayak harus dikabarin banget nih. Kalian gimana tuh? Kalau dari kalian sendiri? Oh, mungkin ini Karita lagi ya. Iya, tadi dua. Ya, gantian ya. Oke, kalau aku ya, misalnya pacar posesif gitu bisa dikatakan gitu ya. Oke, aduh. Sebenarnya sih soal mengabar kayak gitu ya bisa boleh, tapi jangan yang kayak apa-apa itu marah atau apa itu enggak sih. Kayak terlalu berlebihan gitu ya. Berlebihan juga jangan, karena kita kan juga punya kehidupan masing-masing. Jadi kita punya kesibukan masing-masing yang kalau disuruh saling ngertiin ya it's okay, tapi janganlah kayak terlalu ikut campur ke urusan kita masing-masing gitu. Padahal ini kan konteksnya kita masih sendiri-sendiri, masih pacaran. Iya. Dibatasin ya pacaran loh ya. Kalau dari Kayusa gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya, ngabarin ataupun enggak itu tergantung kedua belah pihaknya sendiri. Kenapa begitu? Karena kenyamanan seseorang tuh berbeda-beda. Ada yang nggak ngabarin tapi ya nggak apa-apa. Ada yang emang nyamannya harus dikabarin. Jadi gitu. Nah, kita harus membiasakan sih. Jadi nggak berlebihan mengabari ataupun sama sekali ngabari. Jadi kita sederhana aja. Kayak misal dibiasakan. Contoh yang pernah aku alami ya. Aduh. Enggak. Pengalaman. Aku membiasakan aku kayak enggak sering ngabari ya, emang yang penting sehari itu ngabari, tapi enggak sering harus chatan setiap hari, harus gini setiap hari, harus itu setiap hari, harus VC maupun telepon enggak harus, tapi yang penting kayak misal pagi ngucapin, enggak harus pagi pun, yang penting Selamat pagi, aduh. yang penting kayak memberi kabar, nah itu terus kalau malam pun juga. Jadi kalau kita udah biasakan, kayak kalau enggak gitu pun rasanya kayak ada yang kurang sih, kayak sehari ini kok apa sih buka HP pun itu kayak oh ternyata belum dikabarin, jadi kayak hal yang kurang. Jadi gitu. Bahkan itu jadi nggak membebani karena hal yang dibiasakan. Nah, dari itu aku tuh kayak pengen tanya nih. Kan kalau misalnya kadang ada yang kayak nggak ngabarin gitu ya. Kira-kira tuh kepercayaannya itu loh Kak, kayak bisa percaya nggak sih kalau misalnya nggak dikabarin kan? Cewek ya, aku sebagai cewek nih, overthinking gitu kan. Ini kok aku ditinggal, ini kemana dia sama yang lain gitu kan. Nah ketika Isa gimana tuh? Bisa jadi. Bisa jadi, oh my god, bisa jadi. Soalnya kebanyakan memang bisa jadi gak sih pemilihan itu, Pak? Ya. Cowok pun kadang berpikir seperti itu, bisa jadi.
Nah, nggak cuma cewek yang berpikir seperti itu, cowok pun juga kayak ini kemana sih, kayak Iya. gimana aja sih kalau nggak ngabarin apa, kan cowok kan lebih kayak condong HP-nan terus, Iya. yang kayak masa nggak sempet ngabarin, nggak mungkin juga ya, itu cowok sih cara gitu. Nah, kalau yang ada apa kak? Terkait kira-kira bakal bisa percaya nggak sih Kalau waktu itu? kepercayaan, jadi kalau misal nggak ngabarin pun tuh nggak masalah, bukan berarti dia cuek atau apapun, tapi nggak, karena kita udah ngasih tahu dari awal kalau kegiatan kita tuh ini loh, ini nih, kita kasihannya gini. Nah, kalau dari pihak lain pun udah tahu kalau kita kebiasaan seperti ini seperti itu, mereka pun pasti nggak ngupdate, kabarin pun nggak tahu, oh mungkin masih ini, mungkin masih itu, karena udah tahu kesehariannya. Jadi gitu sih, jadi tergantung kita menyikapinya bagaimana, kita memulainya bagaimana sih, gitu sih kak. Oke, kalau dari Kak Dita gimana? Oke, kali ini aku setuju. Wah, sekarang sama-sama setuju ya. Oke, gimana? Karena sama, yang penting udah terjalin kepercayaannya tuh dari awal. Nah, antara kedua belah pihak ini udah percaya dan udah sepakat dari awal. Jadi kalau misalnya ada suatu momen yang salah satu dari mereka itu lupa atau nggak sempet buat ngabarin, itu yang penting udah saling percaya dan udah bener tahu kesehariannya. Jadi ya Sekarang sudah ini ya satu pendapat ya, alhamdulillah. Oke, mungkin terkait topik-topik dan pro kontra lainnya masih banyak ya sebenarnya, cuman karena durasi ya, mungkin kita cukupkan. Nah, mungkin ada nggak closing statement tentang romance atau apa gitu biar siapa tahu ngena nih di hati teman-teman semuanya. Oke. Kalau dari aku ya, Ya, apa tuh? untuk siapapun, jangan gengsi ataupun apapun lah dalam memulai, karena kita itu gengsi sama siapa, nggak ada yang tahu chat kita, nggak ada yang tahu apa tuh perhatian kita ke cewek ataupun ke cowok, nggak ada yang tahu hal itu. Jadi kita harus gengsi ke siapa, jadi kurang-kurangilah gengsi, jangan takut memulai terlebih dahulu, maupun apa ya, berpikiran kalau masa harga diriku cuma sampai segini, cuma harga diriku seperti ini gara-gara ini, jangan seperti itu, karena nggak ada yang tahu juga. Jadi lebih baik memulai terlebih dahulu, biar apa ya, hubungan tuh kalian yang memulainya, kalian menjalani, jadi jangan terpaku sama orang lain. Itu sih Kak. Oke, deep banget ya, jangan takut Iya. untuk memulai ya intinya ya. lagi ke kontes tadi. Kayaknya masih belum selesai gitu ya. Ada kalau dari Kak Dita gimana nih closing statementnya? Oke, kalau dari aku ya, jadikan pasangan itu kita ambil sisi positifnya. Jadi kita itu bisa berkembang bersama pasangan kita. Jangan malah nanti kita jadi gak mikirin masa depan atau apa gara-gara pasangan. Jadi ambil positif dari pasangan kita. Bentar deh, sorry deh. Kalau yang nggak punya pasangan gimana kan? Aduh. Kalaupun gak punya pasangan pasti Iya. punya trust ya guys. Oh my god. Bisa tuh jadi inspirasi. Semoga ya mungkin itu aja ya dari kita. Semoga di episode selanjutnya kita bisa ketemu lagi dengan versi yang berbeda. Nah, mana tahu nih di episode selanjutnya Kak Dita sama Kak Yusuf bakal datang lagi dan berdebat lagi tentang pro kontra lainnya. Oke, see you di next episode. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa nih buat kalian menjadi lebih lebih ngerasa kalau misal apa yang disampaikan oleh mereka tuh benar-benar penting gitu. Ataupun kalau misalnya nggak penting ya udah, yang penting kan kita have fun aja ya di sini ya. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.